Qadariyah itu adalah kelompok yang telah menyimpang secara akidah karena mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lebih khusus mereka menolak kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini bahwa Allah tidak berkehendak. Manusialah yang berkehendak sepenuhnya dalam kehidupannya di dunia ini. Ingat ya, kalau kita belajar takdir, ada 4 rukun takdir yang harus difahami dengan baik dan benar. Apa yang pertama Bapak Ibu? Apa rukun takdir yang pertama? Ilmunya Allah. Yang kedua, kehendaknya Allah. Yang ketiga, penulisan takdir. Yang keempat, penciptaan. Ya. Nah, ini 4 rukun. Jadi rukun yang kedua apa tadi? Kehendak. Nah, mengingkari salah satu saja dari 4 rukun ini artinya mengingkari semua rukun takdir. Artinya kaum Qadariyah hanya mengingkari rukun kehendak. Artinya apa? Karena mereka mengingkari kehendak bagi Allah, itu artinya mereka mengingkari ilmunya Allah juga. Mereka mengingkari penulisan takdir dan penciptaan takdir. Nah, begitu. Artinya bahwa mereka meyakini bahwa manusialah yang sepenuhnya berkehendak dalam hidupnya. Allah tidak berkehendak. Allah tidak punya kehendak atas kehidupan manusia. Begitu. Makanya mereka menolak sekian banyak dalil dari Al-Quran. Contoh, Allah berfirman apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Ya kan? Jadi manusia berkehendak dalam hidupnya, Allah maha berkehendak. Makanya banyak orang berkata manusia berencana, Allah lah yang menentukan. Kan begitu? Iya kan? Contoh Pak ya, manusia itu berkehendak. Betul, manusia berkehendak. Mau minum apa bisa milih gak? Bisa, manusia bisa milih. Mau minum apa, kita ini bisa milih Pak. Mau makan apa, kita juga bisa milih karena punya kehendak. Iya kan? Tapi ada beberapa kehendak lainnya yang manusia tidak berkehendak sama sekali. Contoh, manusia mau lahir dari rahim wanita siapa, apakah kita berkehendak? Nggak bisa kita berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Atau contohnya lagi ya, kita mau meninggal kapan, apa kita berkehendak? Apakah kita berkehendak kita mau meninggal hari apa, bulan apa, tahun berapa, di mana, bagaimana Pak, Bu? Bisa nggak kita berkehendak atas kematian kita itu nanti? Nggak bisa. Ya, itu ilmunya Allah itu. Itu berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nyata ini. Ada salah seorang dari tarekat lah ya, kita nggak perlu sebutkan, sufi, tasawuf. Orang ini berkata kepada saya waktu itu di Mekah, Ustadz, saya ini tahu saya akan kapan saya mau meninggal. Nanti Ustadz, seminggu lagi saya mau meninggal, saya akan telepon Ustadz. Ya. Sepekan lagi saya mau meninggal, saya akan telepon Ustadz. Aneh tapi nyata. Ya kan? Ini aneh ini, tapi nyata. Ada itu orang seperti itu, ada.
Bukan tidak ada. Ya, ini telah menyimpang. Ini telah menyimpang. Para nabi, para rasul saja tidak tahu kapan mereka meninggal. Tapi kok orang sufi, orang tasawuf ini, tarikat ini kok tahu dia, katanya begitu. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini qadariyah Pak ya. Contoh ya. Ini bagian dari bukti orang ini terimbas dengan faham qadariyah. Walaupun mungkin dia sendiri nggak tahu apa itu qadariyah. Contoh, misalnya ketika seorang ditanya nih, orang ini orang sukses, Pak, Masya Allah ini Anda ini sukses. Apa jawaban orang ini? Lihat, jawaban ini bagian dari warna-warna qadariyah. Oh iya, saya sukses karena kepintaran saya, karena kecanggihan saya, otak saya yang cemerlang, usaha saya yang hebat. Nah, ini kalau ada orang ya beri jawaban seperti ini adalah warna-warna dari qadariyah. Baik, sekarang kebalikannya, jabariyah. Jadi intinya qadariyah itu apa? Yang punya kehendak siapa? Manusia total, secara penuh. Manusia yang punya kehendak, Allah nggak punya kehendak sama sekali. Allah tidak campur tangan sama sekali terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum kita lanjut kepada Jabariyah, ada kisah menarik tentang tokoh Qadariyah yang ternyata dapat dibantah oleh orang Badui. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Suatu saat si Arab Badui ini kehilangan onta. Lalu dia berjumpa dengan salah seorang ulama Qadariyah, tokoh Qadariyah. Ya, tentu si Arab Badui ini nggak paham apa itu Qadariyah, kan begitu? Nggak ngerti dia apa itu Qadariyah. Arab Badui hidupnya di padang pasir. Lalu si Arab Badui ini pergi ke tokoh Qadariyah, ya mungkin penampilannya seperti penampilan orang soleh barangkali begitu ya, dipandang begitu. Lalu si Arab Badui ini berkata, wahai Syekh, ontak saya ini hilang, tolong doakan agar ontak saya balik. Nah, itu intinya begitulah. Lihat, si tokoh Qadari ini berdoa, dan perhatikan doanya ini. Perhatikan doanya yang berkaitan dengan akidah Qadariyah itu. Apa kata si Qadari ini dalam doanya? Ya Allah, Engkau maha tahu tentang onta orang ini yang hilang, walaupun Engkau tidak berkehendak. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang onta orang ini yang hilang, walaupun Engkau tidak berkehendak. Tolong kembalikanlah onta orang ini. Langsung ditolak. Doa orang ini langsung ditolak mentah-mentah oleh si Arab Badui. Saya nggak butuh doa seperti ini. Saya nggak butuh dengan doa seperti ini. Loh, kenapa Anda nggak butuh? Tadi kan Anda minta doa kepada saya. Kenapa Anda nggak butuh? Iya, karena Anda mengatakan Allah tidak berkehendak. Nanti gimana urusannya kalau Allah nggak berkehendak ontakku balik? Ya, gimana urusannya jika Allah tidak berkehendak? Ya, ontakku balik, ya, agar ontakku ini balik. Nggak, kan Allah nggak berkehendak, maka nggak akan balik, tidak akan balik, kan begitu. Ini sebagai contoh ya. Nah, sekarang Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Jabariyah ini kebalikannya, yakni kelompok manusia yang bertopang saja dengan takdir Allah, tidak mau berusaha, tidak mau ikhtiar,
tidak mau usaha, ya, cukup kerjaannya di masjid saja, zikir banyak-banyak di masjid, nggak ada usaha sama sekali, nggak ada ikhtiar sama sekali. Kalau ditanya, Pak, kok di masjid saja, nggak usaha, nggak ikhtiar? Iya, Allah kan sudah menakdirkan saya, kalau saya kaya pun akan kaya nanti, ya, tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Kalau saya ditakdirkan kaya, nanti juga saya akan kaya. Nah, ini orang Qadariyah ini. Ini orang Qadariyah, Jabariyah, baik. Bagus sekali. Ya. Kaum Jabariyah. Nah, di sini ada kisah menarik. Suatu kisah menarik tentang Jabariyah. Kalau tadi Qadariyah, sekarang Jabariyah. Ada seorang Jabari, Allah takdirkan kaya. Betul dia kaya. Dia punya usaha banyak, bisnis lah, ya. Dia punya anak keturunan, ya kan. Kemudian suatu saat dia safar dalam tempo yang panjang ini. Lalu dia amanahkan bisnisnya kepada si A, anak-anaknya kepada si B, kan begitu. Lalu dia safar. Kemudian kembali dari safar, dia sangat terkejut sekali. Sangat terkejut sekali. Bisnisnya hancur ternyata. Anak-anaknya mati semua. Maka dipanggillah si A dan si B itu. Ya, ini orang kepercayaan, tangan kanan si Jabri tadi. Wahai A, ditanya, ada apa gerangan dengan bisnis saya ini? Kenapa hancur seperti ini? Ya, ada apa gerangan? Dengan enteng saja si A mengatakan sesuai dengan akidah majikannya Jabariyah itu. Ya, tentu ketika saya bawa barang daganganmu itu, bisnismu itu, saya melewati jalan-jalan yang penuh dengan para perampok, maka habislah barang dagangan itu, habislah bisnis itu. Loh, mengapa engkau pilih jalan yang penuh dengan para perampok? Mengapa engkau tidak pilih jalan-jalan yang aman? Apa jawaban si A? Iya, jika Allah takdirkan saya selamat, pasti selamat. Kalau Allah takdirkan saya selamat, pasti saya selamat. Wah, kaget nih, si Jabir ini kaget. Kan begitu. Kemudian dia panggil si B. Wahai B, ada apa ini dengan anak-anak saya ini? Kenapa mereka mati semua? Kata si B, saya ajarkan anak-anak Anda itu berenang di laut. Langsung di laut berenangnya. Iya, tenggelam semua. Tenggelam semua. Kan begitu, mati semua. Kata si Jabri ini, kenapa engkau tidak ajarkan di kolam renang tuh yang cetek dulu lah? Kenapa langsung ke laut? Gitu. Jawaban si B, jika Allah takdirkan mereka selamat, pasti selamat. Ternyata tidak selamat. Kaget lagi si Jabri ini. Nah, inilah berkaitan dengan kisah ya dari kelompok yang kedua yang menyimpang, yaitu kaum Jabariyah. Jabriyah, berpangku tangan saja dengan takdir, tidak mau ikhtiar usaha. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya sekali lagi berkaitan dengan dua kelompok yang menyimpang. Dua kelompok yang menyimpang. Baik.